Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 13 Bahasa Indonesia kelas 8 akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengelolaan referensi kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Mauren. Perkenalkan, nama saya Maureen Dasani Fadipia dengan NRP 5026221193. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Purnama dengan NRP 5026221196. Perkenalkan, saya Akbar dari Soracaya Buana dengan NRP 5026221202. Perkenalkan, nama saya Sainkun Firdaus dengan NRP 5026221220. Dan saya yang terakhir, Isak Yudha Alapisa Putra dengan NRP 5026221214. Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar membantu mahasiswa dapat mengelola referensi kredibel dengan baik menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk pengertian Mendeley itu sendiri adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Untuk platform yang dimiliki oleh Mendeley itu sendiri, ada yang pertama yaitu Mendeley Desktop, yang kedua Mendeley Web, yang ketiga Mendeley References Manager yang sama-sama berguna untuk mengelola dan berbagi data penelitian, melakukan pencarian jurnal, serta berkolaborasi dengan sesama peneliti di seluruh belahan dunia yang terhubung di sebuah jejaring sosial. Menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel, karena jika terjadi kesalahan, sumber acuan yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan dan agar tidak terjadinya misinformasi seperti menyebarkan berita hoax. Selain itu, juga mencari referensi yang kredibel bertujuan menghindari tindakan plagiarisme, membantu membaca, mencari sumber acuan, memberi apresiasi terhadap penulis, dan juga memperkuat argumen ilmiah yang dipaparkan. Kriteria referensi yang kredibel yaitu sebagai acuan dalam menulis, kita dapat mencari berbagai macam referensi. Contohnya, kita dapat mencari sumber dari buku. Buku adalah referensi yang paling umum dan mudah yang bisa kita temukan, karena buku pasti sudah melewati banyak proses seperti penyuntingan, percetakan sebelum diterbitkan. Maka sudah pasti isi yang didapatkan adalah kredibel dan dapat dipercaya. Umumnya, buku non-fiksi lebih sering dijadikan referensi karena sifatnya berisi fakta dan analisis tertentu. Kedua, juga kita dapat mencari sumber dari majalah atau koran, karena penulis seringnya menulis referensi dengan tanggal yang sesuai pada saat kejadian, dan umumnya membahas tentang opini seorang atau publik terhadap suatu topik. Ketiga yaitu internet. Referensi yang paling mudah didapatkan ialah mencari dari internet. Namun, karena akses yang sangat mudah dan bebas, seringkali kita menemukan sumber-sumber yang salah atau kurang dapat dipercaya. Maka dari itu, kita dapat menggunakan internet sebagai acuan kita harus lebih berhati-hati untuk menghindari referensi tidak kredibel. Yang terakhir yaitu jurnal. Seperti yang kita ketahui, jurnal adalah salah satu sumber referensi yang kita dapat temukan dengan akurat. Jurnal pada umumnya diterbitkan dalam beberapa volume per periode tahunnya. Jurnal juga memiliki proses penyuntingan khusus pada setiap tulisan atau artikel ilmiah yang dimuat di dalamnya sehingga membuatnya memiliki kredibilitas yang tinggi. Jurnal juga terbit dengan judul atau tema-tema khusus sesuai hal bahasan artikel yang terbit di dalamnya. Untuk itu, jurnal akan lebih memudahkan setiap orang dalam pencarian referensi karena tinggal menyesuaikan tulisan dengan tema-tema jurnal yang relevan. Selanjutnya, Cara menelusuri kredibel
preferensi yang kredibel. Pertama-tama yang harus dilakukan untuk mengoperasikan APK Mendeley adalah dengan mendownload APK Mendeley dengan cara 1. Buka mendeley.com di web, klik download, kemudian pada saat di web pilihlah apakah untuk Microsoft atau iOS. Kemudian yang kedua, buka Microsoft Word. Ketika sudah di-download akan otomatis terpasang di Microsoft Word. Untuk mengoperasikannya kita dapat next. Untuk mengoperasikannya kita dapat memilih 3 menu, Preferences di Word dan klik Open Mendeley. Oke, lanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kegiatan membaca itu sulit atau mudah? Jadi, kegiatan membaca itu termasuk kegiatan yang sulit untuk seseorang yang baru ingin memulai kegiatan tersebut. Mengapa? Karena mereka belum terbiasa membaca banyak teks dan kalimat dan membandingkan sumber satu dengan sumber lainnya, serta banyak sekali distraksi yang pada akhirnya kegiatan tersebut teralihkan. Namun, bagi yang frekuensi bacanya sudah banyak, kegiatan membaca adalah hal yang mudah. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan kalimat yang banyak, teks yang kompleks, dan lain-lain. Lalu dengan membaca lebih banyak sumber, mereka tidak perlu terpaku ke salah satu sumber saja, melainkan melakukan perbandingan atau improvisasi kalimat dengan sumber lainnya. Nah, bagaimana sih cara kita bagaimana sih ciri-ciri pembaca yang baik dan buruk? Jadi, ciri-ciri pembaca yang baik adalah pembaca yang memiliki kemampuan merespons suatu naskah, mampu memahami konsep dan inti dari buku yang dibacanya, lalu dapat menguasai kecepatan ketika membaca, dan memiliki kreativitas dalam mengembangkan bacaan, dan juga serta memiliki sikap apresiatif dan kecintaan terhadap nilai kehidupan. Sedangkan, untuk ciri-ciri pembaca yang buruk, yaitu tidak paham apa yang dibacanya, lalu intonasi membaca yang terlalu cepat, tidak memerhatikan tanda baca dengan baik, dan yang terakhir membaca karena terpaksa. Cara agar bisa mempersepsi bahwa membaca sebagai kebutuhan pokok. Mulai membaca hal-hal atau buku yang Anda sukai. Bacalah buku yang Anda sukai seperti novel, komik, ensiklopedia, atau buku lain yang sesuai dengan minat Anda. Mengikuti sebuah perkumpulan membaca. Bergabunglah dalam satu organisasi literasi yang bisa membantu minat Anda dalam literasi. Membuat target. Awali dengan membuat target membaca yang tidak terlalu intens. Misalnya menyelesaikan satu buku dalam sebulan. Memanfaatkan waktu untuk membaca sebagai berbagai macam. Membaca tidak selalu berasal dari buku, namun juga bisa seperti novel, komik, koran, dan bacaan yang ada di internet. Belilah banyak buku. Belilah lebih banyak buku yang Anda minati untuk mendorong minat baca, sehingga akan terasa nyaman untuk membaca buku yang sudah dibeli. Lalu yang keenam ada cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah buka aplikasi Mendeley, lalu login menggunakan email dan password kita. Kemudian kita menuju ke Google dan cari Google Scholar. Ketika sudah berada di Google Scholar, kita dapat mencari topik yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan topik tentang education, maka ketik education dan cari. Ketika sudah berhasil menemukan web yang kita cari, maka klik web tersebut. Lalu, kita cari informasi di UI paper pada website tersebut.
Kemudian website UI tersebut kita blok dan copy dengan klik kanan copy. Setelah sudah, kita copy kembali lagi ke aplikasi Mendeley. Kemudian kita menuju ke file dan add entry manually. Nanti di situ kita mencari option UI dan kita paste UI yang sudah kita copy tadi. Kemudian secara otomatis Mendeley bisa menemukan database paper tersebut. Kemudian klik save, maka informasi akan muncul di Mendeley. Kemudian yang ketujuh, cara menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di MS Word. Yang pertama, persiapkan jurnal terlebih dahulu sebagai rujukan. Yang kedua, buka aplikasi Mendeley, pastikan terhubung ke internet. Kemudian yang ketiga, pergi ke menu Tools, lalu pilih Install Microsoft Word Plugin. Ketika sudah terinstall, maka tulisan akan berubah menjadi Uninstall Word Plugin. 4. Setelah diinstal, kita beralih ke Microsoft Word. Pergi ke menu References, maka akan muncul plugin Mendeley. Selanjutnya kelima, kembali ke aplikasi Mendeley. Klik Add atau masukkan jurnal atau artikel yang telah dipersiapkan tadi. Lalu klik File, sinkronkan. Di Mendeley kita dapat melihat informasi dari artikel atau jurnal yang kita upload, baik dari penulis, tahun, dan lain-lain. Kita juga dapat membuka file tersebut langsung di Mendeley, jadi tidak perlu aplikasi yang lain. Kemudian yang keenam, citasi jurnal dan yang kita gunakan. Kemudian tulis ulang di Microsoft Word dengan bahasa yang berbeda. Selanjutnya ketujuh, kemudian pergi ke menu References. Pastikan ingat judul atau nama penulisnya. Kemudian klik Insert Citation, masukkan judul atau nama penulis sampai muncul nama filenya, kemudian klik OK. Kedelapan, kita bisa mengubah style sesuai aturan yang ditetapkan atau keinginan kita. Klik Style, lalu pilih style yang akan digunakan. Misal kita ubah ke IEEE, maka akan berubah tampilannya dari yang sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, kita coba tulis beberapa kalimat yang disitasi lagi. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Kemudian yang ke-10, setelah dirasa cukup, pilih Insert Bibliografi, kemudian pilih style yang dibutuhkan. Kemudian daftar pustaka telah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari aplikasi Mendeley ini. Yang pertama itu ada file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan untuk mempermudah pencarian. Yang kedua, dapat mencari referensi dengan kata kunci tertentu. Namun, referensi tersebut harus sudah pernah dimasukkan ke dalam Mendeley. Jika belum, bisa mencari melalui internet. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis bisa diunggah di Mendeley dan secara otomatis akan disusun baik menurut penulis, judul, dan tahun terbit serta penerbit. Lalu manfaat yang terakhir adalah tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, OpenOffice bisa dihubungkan dengan software Mendeley sehingga citasi dan data referensi bibliografi bisa disusun secara otomatis. Kesimpulannya adalah ingatlah selalu untuk menghindari plagiarisme dengan mengutip sumber Anda dengan benar sesuai metode yang ditentukan. Sekian dan terima kasih.